Gunakan pola pikir ini setiap hari dan saksikan keuanganmu berubah. Bukan janji ajaib, bukan formula instan. Ini adalah struktur mental yang telah dipraktikkan oleh orang-orang yang membangun kekayaan dari nol, yang memulai dengan sedikit tapi mengakhiri dengan banyak. Mereka yang memahami bahwa uang adalah cerminan dari kualitas pikiran. Tapi ada satu bagian yang sering dilewati banyak orang. Mereka berpikir cukup dengan membaca satu kali, mendengar satu kali, lalu kembali ke rutinitas lama. Padahal, pola pikir bukan pengetahuan. Pola pikir adalah latihan harian, seperti otot yang harus dilatih ulang setiap pagi, setiap malam, sampai menjadi refleks alami. Sebelum kita masuk lebih dalam, ada sesuatu yang perlu Anda pahami tentang mengapa kebanyakan orang tidak pernah mengalami perubahan finansial yang nyata. Mereka terjebak dalam siklus yang sama. Bangun pagi, bekerja, pulang, lelah, tidur, ulangi. Tidak ada waktu untuk berpikir. Tidak ada ruang untuk merancang. Pikiran dipenuhi oleh kebisingan, notifikasi, drama orang lain, berita yang tidak relevan, pikiran acak yang tidak mengarah kemana-mana. Otak mereka seperti rumah yang penuh barang berantakan. Tidak ada tempat untuk hal baru masuk. Tidak ada sistem yang jelas. Mereka hidup reaktif, bukan proaktif. Mereka merespons apa yang datang, bukan menciptakan apa yang mereka inginkan. Dan disinilah masalahnya. Uang tidak datang kepada mereka yang sibuk. Uang datang kepada mereka yang jelas. Mereka yang tahu apa yang mereka inginkan, mengapa mereka menginginkannya, dan bagaimana cara mendapatkannya. Tidak perlu rumit. Yang dibutuhkan adalah kejernihan. Tapi kejernihan membutuhkan disiplin. Dan disiplin membutuhkan komitmen harian. Klik tombol like sekarang dan tekan subscribe. Kalau sudah subscribe, ajak 2 orang untuk ikut membangun komunitas disiplin ini. Karena perjalanan ini bukan hanya untuk Anda sendiri. Ini untuk semua orang yang siap mengubah cara mereka berpikir tentang uang, tentang diri mereka sendiri, tentang masa depan yang sedang mereka bangun. Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Ada ribuan orang lain yang sedang melakukan hal yang sama. Mereka bangun lebih awal, mereka menulis tujuan mereka melatih pikiran mereka membangun struktur mental yang kokoh, dan setiap hari, mereka semakin dekat dengan kebebasan finansial yang mereka rancang. Napoleon Hill pernah menulis tentang satu prinsip yang mengubah segalanya. Dia menyebutnya sebagai kekuatan pikiran yang terarah. Bukan sekadar berpikir positif, bukan sekadar berharap. Ini tentang memusatkan seluruh energi mental pada satu tujuan yang jelas, dengan emosi yang kuat, dengan keyakinan yang tidak tergoyahkan. Dia mengatakan bahwa pikiran yang didukung oleh keinginan yang membara memiliki kekuatan magnetis. Pikiran itu menarik peluang, menarik orang, menarik situasi yang mendukung tujuan tersebut. Tapi ini bukan mistis, ini psikologi. Ketika Anda fokus pada sesuatu dengan intens, otak Anda mulai melihat pola yang sebelumnya tidak terlihat. Anda mulai mengenali peluang yang selama ini ada, tapi diabaikan. Anda mulai mengambil keputusan yang lebih baik, lebih cepat, lebih tepat. Bayangkan seseorang yang setiap pagi menulis satu kalimat yang sama. Saya membangun kekayaan melalui nilai yang saya berikan. Dia tidak hanya menulisnya, dia merasakannya. Dia membayangkan dirinya memberikan solusi kepada orang lain. Dia melihat uang sebagai hasil alami dari nilai yang dia tawarkan. Setiap hari, pikiran itu diperkuat. Setiap hari, keyakinan itu tumbuh. Dan tanpa disadari, keputusannya berubah. Dia mulai belajar keterampilan baru. Dia mulai berbicara dengan orang yang tepat. Dia mulai mengambil tindakan kecil yang mengarah pada hasil besar. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari pola pikir yang dilatih setiap hari. Tulis di komentar, saya siap disiplin. Komentar Anda adalah komitmen mental pertama. Ini bukan sekadar kata-kata.
Ini adalah pernyataan kepada diri Anda sendiri bahwa Anda serius, bahwa Anda tidak akan membiarkan pikiran Anda berkeliaran tanpa arah. Bahwa mulai hari ini, Anda mengambil kendali penuh atas kualitas pikiran Anda. Sekarang, mari kita bahas metode yang dapat Anda terapkan mulai hari ini. Ini bukan teori abstrak. Ini adalah langkah-langkah konkret yang telah digunakan oleh mereka yang mengubah kehidupan finansial mereka dari nol menjadi sesuatu yang bermakna. Langkah pertama adalah menetapkan satu tujuan finansial yang spesifik. Bukan saya ingin kaya, bukan saya ingin lebih banyak uang, itu terlalu kabur. Otak Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan informasi yang kabur. Anda harus spesifik. Berapa jumlahnya? Kapan waktunya? Untuk apa tujuannya? Misalnya, saya akan memiliki 10 juta rupiah dalam 6 bulan untuk memulai bisnis digital. Atau, saya akan meningkatkan pendapatan bulanan saya sebesar 5 juta dalam 3 bulan dengan menjual jasa konsultasi. Angka yang jelas, waktu yang jelas, alasan yang jelas. Ini memberikan arah kepada pikiran Anda. Langkah kedua adalah menulis tujuan itu setiap pagi dan setiap malam. Bukan hanya dibaca, ditulis dengan tangan. Ada koneksi neurologis antara menulis dengan tangan dan pembentukan memori jangka panjang. Ketika Anda menulis, Anda mengaktifkan bagian otak yang bertanggung jawab untuk perencanaan dan tindakan. Anda mengirimkan sinyal kepada sistem saraf Anda bahwa ini penting. Ini bukan hanya keinginan. Ini adalah prioritas. Setiap kali Anda menulis, bayangkan diri Anda sudah mencapai tujuan itu. Rasakan emosinya. Rasakan bangganya. Rasakan kebebasannya. Emosi ini menciptakan energi yang menggerakkan tindakan. Langkah ketiga adalah mengidentifikasi satu tindakan kecil yang bisa Anda lakukan hari ini yang mendekatkan Anda pada tujuan tersebut. Tidak perlu besar, tidak perlu sempurna. Cukup satu tindakan. Kirim satu pesan kepada klien potensial. Pelajari satu keterampilan baru selama 30 menit. Buat satu konten yang memberikan nilai. Organisasi satu bagian dari proyek Anda. Tindakan kecil ini penting, bukan karena hasilnya yang langsung terlihat, tapi karena efeknya terhadap identitas Anda. Setiap kali Anda melakukan apa yang Anda katakan akan Anda lakukan, Anda membangun kepercayaan pada diri sendiri. Anda membuktikan kepada otak Anda bahwa Anda adalah orang yang menindaklanjuti. Anda bukan hanya pemimpi, Anda adalah pelaku. Dan seiring waktu, identitas ini menjadi kuat. Anda tidak lagi harus memaksa diri untuk bertindak. Tindakan menjadi otomatis, karena itu adalah bagian dari siapa Anda. Langkah keempat adalah mengevaluasi pikiran Anda sepanjang hari. Ini yang jarang dilakukan orang. Mereka membiarkan pikiran mereka berkeliaran tanpa pengawasan. Pikiran negatif muncul, mereka terima. Pikiran meragukan muncul, mereka percaya. Pikiran takut muncul, mereka ikuti. Tidak, Anda harus menjadi penjaga pikiran Anda sendiri. Setiap kali pikiran yang tidak mendukung tujuan Anda muncul, akui keberadaannya, tapi jangan biarkan itu mengendalikan. Gantikan dengan pikiran yang lebih produktif. Misalnya, pikiran "saya tidak mampu" diganti dengan "saya sedang belajar, bagaimana caranya?" Pikiran "ini terlalu sulit" diganti dengan "ini adalah kesempatan untuk tumbuh." Ini bukan tentang menyangkal kenyataan, ini tentang memilih interpretasi yang memberdayakan Anda, bukan melumpuhkan Anda. Langkah kelima adalah menciptakan lingkungan yang mendukung pola pikir Anda. Lingkungan bukan hanya tempat fisik. Ini juga tentang informasi yang Anda konsumsi, orang yang Anda ajak bicara, konten yang Anda lihat setiap hari. Jika Anda dikelilingi oleh orang-orang yang terus mengeluh, yang tidak memiliki visi, yang tidak percaya pada pertumbuhan, pikiran Anda akan terpengaruh. Bukan karena Anda lemah, tapi karena otak dirancang untuk beradaptasi dengan lingkungan. Sebaliknya,
Jika Anda mendengarkan orang-orang yang sedang membangun sesuatu, yang berbagi pengetahuan, yang mendorong Anda untuk lebih baik, pikiran Anda akan terangkat. Anda mulai berpikir seperti mereka. Anda mulai bertindak seperti mereka. Dan hasilnya akan mengikuti. Tapi langkah berikutnya sering menentukan apakah seseorang terus maju atau berhenti. Langkah keenam adalah konsistensi tanpa negosiasi. Bukan motivasi, bukan semangat sesaat. Ini tentang komitmen untuk melakukan hal yang sama setiap hari, bahkan ketika Anda tidak ingin melakukannya, bahkan ketika hasilnya belum terlihat, bahkan ketika Anda lelah, ragu, atau frustrasi. Mereka yang berhasil secara finansial bukan yang paling berbakat. Mereka adalah yang paling konsisten. Mereka bangun setiap hari dan melakukan pekerjaan mental mereka. Mereka menulis tujuan mereka. Mereka mengambil tindakan kecil. Mereka mengevaluasi pikiran mereka. Mereka melindungi energi mereka. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Dan pada satu titik, hasilnya tidak bisa dihindari. Uang mulai datang, peluang mulai muncul, kepercayaan diri mulai tumbuh. Bukan karena keajaiban, tapi karena mereka telah melatih pikiran mereka untuk melihat, menarik, dan menciptakan apa yang mereka inginkan. Sekarang mari kita bicarakan tentang apa yang terjadi ketika pola pikir ini diabaikan. Tidak dengan nada menakutkan, tapi dengan kejujuran yang bertanggung jawab. Ketika seseorang tidak melatih pikirannya setiap hari, yang terjadi adalah stagnasi. Bukan kemunduran yang dramatis, hanya ketidakberubahan yang perlahan. Mereka bangun dengan pikiran yang sama seperti kemarin. Mereka mengambil keputusan yang sama seperti bulan lalu. Mereka bereaksi dengan cara yang sama seperti tahun lalu. Dan hasilnya tentu saja tetap sama. Tidak ada pertumbuhan, tidak ada peningkatan, tidak ada perubahan finansial yang nyata. Mereka mungkin bekerja keras, mereka mungkin berusaha, tapi tanpa pola pikir yang terlatih, usaha mereka seperti berlari di atas treadmill. Banyak energi dikeluarkan, tapi tidak ada kemajuan yang berarti. Mereka menjadi frustrasi. Mereka mulai percaya bahwa perubahan finansial hanya untuk orang lain. Mereka mulai menerima bahwa ini adalah takdir mereka. Padahal, masalahnya bukan pada kemampuan mereka. Masalahnya pada cara mereka menggunakan pikiran mereka. Pikiran yang tidak terarah adalah pikiran yang terbuang. Pikiran yang tidak dijaga adalah pikiran yang dikuasai oleh kebisingan eksternal. Dan pikiran yang dikuasai oleh kebisingan tidak akan pernah menciptakan kekayaan. Ada juga konsekuensi emosional yang sering tidak disadari. Ketika seseorang tidak memiliki kendali atas pikirannya, mereka hidup dalam kecemasan yang samar. Mereka khawatir tentang masa depan, tapi tidak melakukan apa-apa untuk membentuknya. Mereka merasa tidak berdaya, tapi tidak mengambil tanggung jawab. Mereka ingin perubahan, tapi tidak bersedia melakukan pekerjaan mental yang diperlukan. Dan perasaan ini menumpuk, hari demi hari, tahun demi tahun, sampai mereka melihat ke belakang dan menyadari bahwa mereka telah menghabiskan begitu banyak waktu dalam keadaan yang sama. Jadi, apa yang harus Anda lakukan mulai hari ini? Pertama, ambil selembar kertas. Tulis satu tujuan finansial yang spesifik. Jangan berpikir terlalu lama. Tulis apa yang pertama kali muncul di pikiran Anda. Berikan angka, berikan waktu, berikan alasan. Kedua, letakkan kertas itu di tempat yang bisa Anda lihat setiap pagi dan setiap malam. Di samping tempat tidur, di meja kerja manapun yang memastikan Anda melihatnya setiap hari. Ketiga, setiap pagi setelah bangun tidur, baca tujuan itu dengan keras. Rasakan emosinya. Bayangkan diri Anda sudah mencapainya. Jangan terburu-buru. Berikan waktu 5 menit untuk benar-benar merasakan visi itu. Keempat, tanyakan pada diri Anda, apa satu tindakan kecil yang bisa saya lakukan hari ini yang mendekatkan saya pada tujuan ini? Lalu lakukan.
Tidak peduli seberapa kecil, tidak peduli seberapa tidak signifikan rasanya. Lakukan. Kelima, setiap malam sebelum tidur, tulis 3 hal yang Anda syukuri hari ini dan 1 hal yang Anda pelajari. Ini melatih otak Anda untuk fokus pada kemajuan, bukan kesempurnaan. Untuk melihat pelajaran, bukan kegagalan. Untuk menghargai proses, bukan hanya hasil. Ini adalah pola pikir yang mengubah segalanya. Bukan karena rumit, tapi karena konsisten. Bukan karena ajaib, tapi karena disiplin. Kami tunggu Anda di video berikutnya. Komunitas ini tumbuh setiap hari. Dan tempat Anda ada di sini bersama mereka yang memilih disiplin daripada kenyamanan, yang memilih pertumbuhan daripada stagnasi, yang memilih untuk menjadi arsitek kehidupan mereka sendiri. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.